up and going out of bed, and I don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya selaku penyaji pertama akan mencoba menjelaskan mengenai konsep pengungkapan. Nah, jadi secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan. Nah, di buku Suarjono terdapat beberapa sumber yang mengungkapkan pengertian dari pengungkapan. Di antaranya adalah dari Evans yang menyatakan bahwasanya pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam statement keuangan, termasuk statement keuangan itu sendiri, catatan atas statement keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangan tersebut. Dan juga pengungkapan sering dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan gagasan FASB yang ada dalam rangka konseptualnya. Masalah teoritis yang terdapat di dalam pengungkapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk siapa informasi tersebut diungkapkan. Yang kedua, mengapa pengungkapan harus dilakukan. Yang ketiga, seberapa banyak informasi yang diungkapkan. Dan yang keempat adalah bagaimana cara dan kapan mengungkapkan informasi tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu pihak yang dituju atau untuk siapa pengungkapan tersebut. Nah, jadi di dalam rangka konseptual telah menetapkan bahwasanya investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju dalam pelaporan keuangan, sehingga pengungkapan juga ditujukan kepada mereka. Nah, di pengungkapan ini dituntut untuk lebih dari sekedar pelaporan keuangan, tetapi juga meliputi di dalamnya yaitu penyampaian informasi kualitatif dan non-kualitatif, karena pihak yang dituju tersebut lebih luas dan model pengambilan keputusannya kurang dapat diidentifikasi gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang fungsi dan tujuan dari pengungkapan. Jadi, secara umum tujuan dari pengungkapan itu adalah untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan. Dan juga ikut serta di dalamnya untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, yaitu investor dan kreditor mungkin mempunyai kepentingan yang tidak sama atau tidak homogen. Dan juga di dalam buku Suarjono dijelaskan bahwasanya pasar modal yang merupakan sarana utama dalam pemenuhan dana dari masyarakat mengakibatkan pengungkapan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu tujuan melindungi. Jadi tujuan melindungi ini dilandasi alasan bahwasanya tidak semua pemakai informasi mampu memperoleh dan mengolah data, maka diperlukan adanya perlindungan. Dengan kata lain, tujuan ini menyebabkan tidak adanya manajemen yang kurang adil dan kurang terbuka. Selanjutnya yaitu tujuan informatif. Jadi di tujuan informatif ini dilandasi alasan bahwasanya pengungkapan diperlukan untuk menyediakan informasi yang membantu keefektivitasan pengambilan keputusan pemakai, dan juga untuk tujuan pengawasan oleh badan kepemerintahan yang khusus ditujukan oleh badan pengawas melalui formulir yang harus diisi dan diserahkan pada saat laporan tahunan dan laporan kuartalan. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan khusus. Jadi di kebutuhan khusus ini merupakan gabungan dari tujuan melindungi dan tujuan informatif terkait apa yang harus diungkapkan pada publik dan apa yang bermanfaat bagi para pemakai. Nah, selanjutnya di subtopik yang keempat kita akan membahas tentang keleluasaan dan kerincian. Nah, jadi di buku Suarjono pada bagian keleluasaan dan kerincian ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang pengungkapan,
Yang kedua yaitu tentang kendala pengungkapan, dan yang ketiga tentang pengungkapan sukarela. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang pengungkapan. Nah, jadi keleluasaan dan kerincian pengungkapan ini membahas tentang seberapa banyak sih informasi yang harus diungkapkan, atau disebut juga dengan tingkat pengungkapan atau level of disclosure. Evans mengidentifikasi 3 tingkat pengungkapan, yaitu yang pertama tingkat memadai atau adequate disclosure. Jadi tingkat memadai ini adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarahkan. Selanjutnya yang kedua yaitu tingkat wajar atau etis, atau disebut juga dengan fair or ethical disclosure. Jadi, tingkat wajar atau etis ini adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama, sehingga tidak ada satupun pihak yang merasa tidak mendapat informasi dan merasa diuntungkan. Selanjutnya yang ketiga adalah tingkat penuh atau full disclosure. Jadi, tingkat penuh atau full disclosure ini adalah tingkat yang menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang terarah. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik atau poin yang kedua dari keleluasan dan kerincian ini, yaitu tentang kendala pengungkapan. Jadi, kendala pengungkapan adalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan dan tujuan pengungkapan itu sendiri. Ada beberapa tinjauan kendalanya, yaitu yang pertama tinjauan dari tujuannya. Nah, jadi bila dilihat dari tujuannya, di mana harus melindungi, berarti pengungkapan harus jelas, lebih rinci dan lebih luas sehingga dapat dipastikan bahwa akan lebih banyak informasi yang diungkapkan. Yang kedua yaitu tinjauan kendala dari cost atau nilai bukunya. Jadi bila dilihat dari cost-nya, maka informasi harus berjumlah sedikit daripada yang disediakan sehingga akan kesulitan untuk menentukan manfaatnya. Yang ketiga yaitu kelebihan informasi. Nah, penyediaan informasi yang melebihi kemampuan pemakai untuk mencerna secara efektif, karena makin banyak informasi tidak selalu baik kalau pemakai tidak dapat mengolah dan memanfaatkan informasi tersebut. Yang keempat adalah keengganan manajemen. Jadi, tinjauan kendalanya yaitu pengungkapan informasi sangat berharga bagi perusahaan dalam usaha untuk mengetahui kondisi persaingan. Maka karena itu, perusahaan enggan untuk mengungkapkan informasi privatnya. Selanjutnya, tinjauan kendala yang kelima yaitu pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib ini merupakan pengungkapan yang mengharuskan melakukan pertimbangan atas dasar apakah informasi yang sama sebenarnya dapat diperoleh dari pemakai dari sumber lain. Sumber lain tersebut bisa diperoleh dari secara online atau melalui internet. Selanjutnya, poin ketiga yang harus kita ketahui dari subtopik keleluasaan dan kerincian ini adalah pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Teori signaling lah yang melandasi pengungkapan sukarela ini. Manajemen akan selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham, khususnya kalau informasi tersebut mengandung berita yang baik. Dengan kesediaan manajemen dalam pengungkapan sukarela ini, tingkat pengungkapan yang wajib yang dapat ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau bahkan memadai, tidak terlalu penuh. Nah, selanjutnya di subtopik yang kelima ini kita akan membahas tentang regulasi pengungkapan. Nah, dasar pokok pikiran tentang regulasi pengungkapan ini adalah dalam pengungkapan perlu adanya suatu regulasi. Regulasi di sini diartikan sebagai peraturan ataupun hukum yang mengatur sebuah perilaku. Dengan alasan yang pertama,
karena adanya penyalahgunaan dan kecurangan dalam statement pelaporan keuangan. Yang kedua, adanya eksternalitas atau aktivitas saling mempengaruhi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, adanya asimetris informasi atau adanya salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dari pihak lainnya. Dan yang keempat, adanya keengganan manajemen untuk mengungkapkan sebuah informasi. Karena adanya alasan di atas, maka perlu sebuah regulasi pengungkapan ataupun hukum yang mengatur tentang pengungkapan tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang apa sih yang diungkap dalam pengungkapan ini. Jadi, pengungkapan meliputi statement keuangan itu sendiri dan juga semua informasi pelengkap. Dengan kata lain, apa yang diungkapkan berkaitan dengan berbagai proposal tentang komponen-komponen yang harus disampaikan. Dalam pengungkapan informasi kepada pihak lain, terdapat beberapa model yang dapat digunakan. Sebagai contoh yaitu model inti, model FASB, model komite Jenkins, model Williams, dan peraturan SEC atau BAPEPAM. Nah, di buku Suarjono juga dijelaskan bahwasanya untuk tujuan pelaporan keuangan, Hendrickson dan Van Breda pada tahun 1992 menunjukkan beberapa pos pelaporan atau jenis informasi yang memerlukan pengungkapan, yaitu yang pertama penjelasan kualitatif, yang kedua perakiraan keuangan, yang ketiga kebijakan akuntansi, yang keempat perubahan akuntansi, yang kelima peristiwa pasca pelaporan, dan yang keenam segmen usaha. Nah, selanjutnya di buku Suarjono dijelaskan bahwasannya Williams mengusulkan suatu model pengungkapan yang disebut juga dengan model pelaporan alternatif 5 lapis, yang mana di lapis pertama menjelaskan tentang pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan yang sama dengan model yang sekarang berlaku. Yang kedua, menjelaskan tentang pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan tetapi bermasalah dalam hal reliabilitas pengukuran seperti nilai merek dagang. Di lapis ketiga, dijelaskan bahwasanya pos-pos yang tidak begitu memenuhi kriteria reliabilitas dan definisi, seperti contoh misalnya kepuasan konsumen. Di lapis keempat juga dijelaskan mengenai pos-pos yang memenuhi kriteria pengukuran, keterandalan, dan keberpautan tetapi tidak memenuhi definisi elemen, seperti angka sensitivitas rasio. Di lapis yang kelima juga dijelaskan tentang pos-pos yang tidak memenuhi definisi elemen dan juga tidak dapat diukur secara terandalkan seperti kapital intelektual karyawan. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik yang selanjutnya yaitu tentang metode pengungkapan. Jadi di metode pengungkapan ini berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada para pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai berikut, yaitu yang pertama dalam post statement keuangan. Jadi di post statement keuangan ini telah sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, penyajian yang meliputi neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan aliran kas, yaitu sesuai dengan PSAK nomor 1, pasal 39 dan 44. Nah, selanjutnya penyajian yang kedua dapat dilakukan dengan catatan kaki atau footnotes. Jadi, catatan kaki ini adalah sebuah metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk elemen statement keuangan. Catatan kaki harus diberi indeks yang jelas dan teratur, sehingga memudahkan untuk melakukan pengacuan. Hendrickson dan Van Breda pada tahun 1992 merinci apa saja item yang diungkapkan dalam catatan kaki, yaitu yang pertama ada perubahan metode, yang kedua ada hak kreditor atas aset tertentu, yang ketiga ada aset atau kewajiban bergantung, yang keempat ada pembatasan atas pembayaran, yang kelima ada transaksi yang mempengaruhi modal saham dan hak pemegang saham, yang keenam ada kontrak eksekutori, yang ketujuh ada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya yang ketiga adalah penjelasan dalam kurung.
Nah, metode ini digunakan untuk makna suatu istilah yang menunjukkan suatu unsur penilaian alternatif dan acuan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah istilah teknis. Jadi, istilah teknis yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama, pos, judul, atau subjudul karena merupakan objek penting dalam akuntansi. Selanjutnya, yang kelima adalah lampiran. Jadi, lampiran ini berisikan rincian, statement tambahan, daftar rincian, atau semacamnya. Lampiran ini digunakan untuk menambah informasi lebih dari apa yang dimuat dalam statement keuangan. Nah, selanjutnya adalah komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen ini secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat. Berikut macam-macam surat atau laporan secara resmi, yaitu yang pertama, surat ke pemegang saham yang memuat tanggapan atau penjelasan umum direksi tentang apa yang telah tercapai dan upaya apa saja yang telah dilakukan serta apa yang akan dilakukan terkait misi dan visi perusahaan. Yang kedua, laporan Dewan Komisaris berisi pandangan umum tentang kinerja manajemen secara keseluruhan, berisi persetujuan Dewan Komisaris terhadap statement keuangan yang disajikan manajemen, usulan terkait dividen, dan usulan lain yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan direksi yang memuat penjabaran lebih lanjut dari surat ke pemegang saham, yaitu menguraikan perubahan-perubahan penting dalam posisi keuangan dan hasil operasi tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Yang keempat, diskusi dan analisis manajemen atau DAM, yaitu penjelasan manajemen dengan analisis terhadap operasi perusahaan tahun berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu catatan dalam laporan auditor. Pengungkapan yang dinilai auditor telah memadai dan wajar sesuai dengan PABU secara otomatis akan tercermin dalam statement keuangannya. Pengungkapan oleh auditor tersebut berkaitan dengan hal yang pertama, perubahan akuntansi dan konsistensi. Yang kedua, keraguan tentang kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, persetujuan atas penyimpangan dari PABU. Yang keempat, penekanan suatu hal dalam manajemen statement atau kejadian. Yang kelima, pengaitan nama auditor dengan statement keuangan tak auditan. Yang keenam, statement keuangan korporatif yang salah satu diaudit oleh auditor lain. Dan yang ketujuh, pembatasan lingkup audit dan independensi auditor. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sarana interpretif. Nah, dalam sebuah pengungkapan dapat dikatakan sebagai sarana interpretif dalam tataran praktis, yaitu untuk menambah kebermanfaatan dan keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statement keuangan. Nah, sarana interpretif dalam tataran praktis mengandung pengertian bahwa butir-butir pengungkapan telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya, sehingga sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Dalam tataran praktis, terdapat suatu rangka atau struktur akuntansi pokok atau pelaporan keuangan pokok, yang mana membatasi pengungkapan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan. Tanpa rangka pokok tersebut, akan banyak hal yang akan dituntut untuk diungkapkan, dilampirkan, atau dimasukkan dalam laporan keuangan. Nah, rangka pokok juga diperlukan untuk membatasi tanggung jawab auditor dalam menetapkan kewajaran statement keuangan. Pelaporan keuangan pokok itu sendiri diartikan sebagai pelaporan yang langsung ditentukan oleh standar akuntansi atas dasar pertimbangan keterandalan dan keberpautan. Nah, sarana interpretif merupakan upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan rangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan konsistoris sebagai basis penilaian yang tidak hanya ditujukan dalam pelaporan keuangan eksternal, tetapi juga untuk laporan internal dan manajerial. Nah, contohnya seperti penggunaan kos standar, pengkosan variabel, departementalisasi pendapatan, pengkosan berbasis kegiatan. Nah, di dalam teori ini terdapat beberapa masalah yang terjadi. Nah, yang pertama, nilai dan kos. Nah, untuk nilai dan kos, yang mana kos dapat didefinisikan sebagai penghargaan sepakatan pada saat suatu objek diperoleh
dan menjadi data dasar dalam akuntansi. Sedangkan nilai didefinisikan sebagai persepsi terhadap manfaat suatu objek setiap saat dan dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, hal yang menjadi permasalahan adalah perlakuan kos direvisi terus secara periodik. Nah, di dalam nilai dan kos ini ada argumen pendukung dan argumen penyangga, di mana argumen pendukung ini menyatakan bahwa keberpautan keputusan sebagai salah satu kualitas informasi baik untuk kepentingan manajemen maupun pihak luar. Nah, untuk kepentingan manajemen, perhitungan laba tiap periode hendaknya mencerminkan dengan jelas perubahan ekonomi penting, termasuk rugi dan untung yang belum terrealisasi yang terjadi akibat penurunan dan kenaikan nilai faktor-faktor jasa yang masih belum digunakan. Sedangkan untuk kepentingan pihak luar, angka laba yang dihasilkan akan mendekati laba ekonomi, sehingga neraca akan menunjukkan nilai perusahaan pada saat itu. Sedangkan argumen penyangga, yaitu menyatakan bahwa adanya perubahan nilai tidak berarti bahwa rangka akuntansi pokok berbasis kos tidak lagi bermanfaat, sehingga harus diganti. Nah, dengan adanya argumen-argumen tersebut, maka penggantian jumlah rupiah tidak berlaku, yang mana alasannya yang pertama keterandalan data. Maka dengan adanya pergeseran data, jelas akan mengakibatkan statement laba rugi yang kurang memuaskan, di mana auditor tidak memiliki basis kuat untuk menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan kesepakatan yang timbul dari kontrak sebagai bukti audit. Yang kedua, saling kompensasi antara periode. Artinya, kenaikan atau penurunan saling berkaitan baik yang terjadi pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Yang ketiga, fluktuasi nilai merupakan gejala umum karena perubahan harga tidak segera dan langsung mempengaruhi jalannya operasi perusahaan. Dan yang terakhir, nilai pasar dari posisi keuangan dalam menunjukkan harga pasar tersebut. Nah, selanjutnya revisi kos fasilitas fisis. Nah, dalam beberapa hal khusus, penilaian kembali fasilitas fisis yang berakibat revisi terhadap kos tercatat tidak dapat dihindari. Nah, beberapa hal khusus yang menghendaki penilaian kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan akan dibeli, sehingga terjadi penggantian hak milik atau perubahan entitas yang menghendaki pencatatan aset pada nilai perusahaan baru berdiri. Yang kedua, kuasi reorganisasi untuk penyerapan defisit. Yang ketiga, penggadaian aset yang menghendaki penilaian untuk menentukan nilai gadai. Yang keempat, peraturan pemerintah yang mengharuskan revisi. Yang kelima, terjadinya musibah yang menghendaki penilaian untuk menentukan jumlah ganti rugi atau asuransi. Yang keenam, penilaian aset untuk keperluan penentuan nilai asuransi aset. Yang ketujuh, penentuan nilai aset untuk keperluan pajak. Di dalam revisi kos fasilitas fisis terdapat juga argumen pendukung dan argumen penyangga, yang mana untuk argumen pendukung, alasan yang dikemukakan oleh pihak yang mendukung revisi adalah adanya yang pertama distorsi informasi ekonomik, yang kedua distorsi dana penggantian. Nah, distorsi informasi ekonomik adalah kos tercatat menghasilkan biaya yang tidak efektif atau tidak bermanfaat secara ekonomik, sehingga mendistorsi daya melaba yang sesungguhnya. Distorsi dana penggantian adalah kondisi tingkat harga-harga barang yang menurun. Akuntansi depresiasi atas dasar kos historis cenderung menghasilkan akumulasi dana yang berlebihan untuk tujuan penggantian. Nah, untuk argumen penyangga, alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menyanggah revisi adalah yang pertama prosedur tidak praktis, yang kedua penilaian tidak terandalkan, dan yang ketiga depresiasi bukan akumulasi dana. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu pengurangan nilai buku fasilitas fisis. Nah, berkaitan dengan revisi kos fasilitas fisis adalah pengurangan atau penghapusan sebagai kos atau nilai buku karena alasan teknis atau ekonomik tertentu dan bukan semata-mata karena penurunan harga atas devaluasi. Pengurangan dapat dilakukan kalau suatu kondisi menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan aset untuk mendatangkan laba atau kas di masa datang. Untuk indikasi penurunan kemampuan, yaitu PSAK nomor 48 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan suatu aset. Secara teknis, suatu aset dikatakan mengalami penurunan kemampuan bila mana nilai tercatat atau nilai buku
aset melebihi apa yang disebut jumlah rupiah atau jumlah terperoleh kembali. Sedangkan secara substantif, pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai kondisi eksternal dan internal yang memberikan indikasi bahwa penurunan kemampuan telah terjadi. Nah, untuk pengangguran sementara, kalau fasilitas fisik tertentu tidak digunakan karena alasan musim atau lainnya, maka pengangguran sementara fasilitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan besar kos aset. Demikian juga halnya dengan pengurangan intensitas penggunaan sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk pengurangan kos menjadi rugi. Nah, yang terakhir, konversi kos ke rupiah daya beli. Nah, kos tercatat merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam dua waktu yang berbeda, maka dinyatakan dalam tingkat harga umum yang berlaku menurut waktu. Karena hal ini akan sangat membingungkan apabila pencatatan menurut kos historis yang diukur dengan daya beli pada saat itu. Maka dengan itu muncullah gagasan untuk mengkonversi kos tercatat menjadi kos yang dinyatakan dalam daya beli yang berlaku sekarang. Nah, fluktuasi nilai atau harga aset merupakan hal yang penting yang tercermin dalam perubahan harga barang secara keseluruhan. Gejala perubahan tingkat harga lebih berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan perubahan nilai uang yang mengakibatkan untung atau rugi yang cukup besar.